Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para kiai ingkang tansah kawula aturaken sedaya nasihat-nasihat saenipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan pengajian. Mudah-mudahan mendapatkan barokah serta petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang sa'adatain, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturkan kepada beliau baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita selalu mengharap syafaatnya. Mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul utma dari baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya kita merasa sedih karena bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya juga dilipat gandakan. Kita melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini Allah akan memberikan pahala kepada kita yang berlipat ganda dari hari-hari atau bulan-bulan sebelumnya. Tarawih kita lakukan untuk mengharap ridha Allah. Tadarus Al-Quran kita lakukan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Karena orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang membawa bendera Islam. Orang yang membaca Al-Quran 100 ayat di malam bulan Ramadan, maka orang itu seperti ibadah semalam suntuk. Bacalah Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya disimpan di atas almari sampai kotor. Kita ambil Al-Quran, kita baca. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, di bulan-bulan lain kita membaca Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi yang membaca. Kemudian setelah kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan yang lain, kita khatam Al-Quran. Karena kalau ada orang yang khatam Al-Quran, Allah akan menurunkan situna malakin untuk memintakan rahmat kepada orang yang khatam Al-Quran. Oleh karena itu, sungguh penting membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab Jurudun Nasihin disampaikan, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang pertama talil Quran.
Yang kedua, wa hafidul lisan, wa shaumu syahri Ramadan, wa mut'imul ji'an. Ada 4 perkara atau orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidul lisan, orang yang mau menjaga lisan dari perkataan fahish, dari perkataan yang kotor. Hadirin rahimakumullah, jaga lisan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jaga lisan kita dari menjadikan orang benci. Jangan kita selalu memprovokator kepada orang, sehingga akan menjadikan adu mubin, akan menjadikan permusuhan yang luar biasa. Sebab apa? Lidah itu sungguh tajamnya luar biasa. Sebagaimana Bang Haji Roma Irama mengatakan, lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asalkan yang jangan nyakitin orang. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah paham. Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Pandai-pandailah menjaga lidahmu dalam berbicara. Ini pentingnya lisan. Salamatul insan ala hifdil lisan. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah yaitu orang yang shaumu syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Kita akan menghadapi Idul Fitri. Lah, orang yang mendapatkan Idul Fitri, salah satu wasilah dari Idul Fitri adalah melaksanakan puasa Ramadan. Puasa itu perang, dan Id itu adalah menang. Tidak mau berpuasa, tidak mau puasa, mengharapkan Idul Fitri sebagaimana teman-temannya yang berpuasa. Id itu diberikan kepada orang yang mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengucapkan kalimat takbir, kalimat tasbih, kalimat tahlil, yaitu pada malam Idul Fitri. Karena apa? Malam Idul Fitri adalah malam yang luar biasa, malam yang istimewa. Doa kita diijabah oleh Allah. Kita minta ampun, insya Allah diampuni oleh Allah. Kita minta rezeki yang berkah, insya Allah akan memberikan rezeki yang barokah, yaitu ziyadatul khairiyah. Kemudian Allah pada malam Idul Fitri, wa yanduru ila rahmah, Allah memandang hambanya adalah dengan penuh kasih sayang, wal maghfirah, dan dengan penuh ampunan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menghadapi yaitu bulan Idul Fitri, bulan Syawal. Mari kita lakukan silaturahmi. Karena masih ada penyakit wabah, kita bisa bersilaturahmi lewat online. Yang penting saling memaafkan, yang penting saling membina ukhuwah Islamiyah, agar dosa-dosa kita baik disengaja maupun tidak disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Idul Fitri kita berpikir serba baru, kita harus membeli pakaian baru. Itu kalau orang kaya silahkan, tapi kalau orang miskin gak perlu membeli baju yang baru. Karena apa? Laisal Aid liman labisal jadid, walakinal Aid liman ta'atuhu tazid. Yang namanya Id bukan karena serba baru, pakaian baru, mobil baru, semuanya baru. Tetapi yang dinamakan Id adalah ketaatan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saling maafkan, saling bersilaturahim. Karena apa? Di hari raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan, hari untuk saling memaafkan. Hari untuk saling meneteskan air mata minta maaf kepada orang tua kita,
orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita sehingga sampai besar ini. Kita harus ingat kepada orang tua kita, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, agar hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal ya Allah amin. Dosa-dosa yang disengaja di hari ini mohon dimaafkan. Dosa-dosa yang disengaja di hari ini mohon diikhlaskan. Itu namanya Idul Fitri. Kita harus saling memaafkan. Kenapa? La yadkhul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Hai Rasul, amalan apa yang sekiranya kita akan masuk surga tanpa dihisab dengan mendapatkan rahmat Allah?" Nabi bersabda, "Salasun man kuna fihi hasabahu hisaba yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatihi." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman dola'amaka. Sahabat bertanya kepada Rasul, ada 3 perkara yang bisa menjadikan orang masuk surga tanpa dihisab dengan rahmat Allah. Yang pertama, tu'ti man haramaka. Kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kalian. Nek wajar wong ngeki terus ngeki, jenenge aweh-awehan. Wong sumbangan saja nyumbang 100 njaluk beleke 100. Nyumbang 100 dibeleke 50 utawa 20 krana kepepet ekonomi, sing disumbang kuwi jengkel. Kudune apa? Klop. Sebenarnya lek kaya ngono kuwi. Itu tu'ti man haramaka. Yang kedua, watasilu man qata'aka. Orang yang mau menyambung tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan persaudaraan kepada kita. Kita minta maaf, lebih awal kita minta maaf. Orang tidak mau memberi maaf nggak apa-apa, kita yang penting sudah mau meminta maaf, sudah mau memberi maaf. Karena apa? Yang pertama, orang yang baik adalah yang pertama mengucapkan salam. Yang ketiga adalah wata'fu amman dolamaka, yaitu mau memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat dolem kepada kita. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri yang akan datang, kita bisa saling hablum minan nas dan juga hablum minallah, sehingga kita akan menjadi orang yang fitrah, orang yang dihapuskan dari dosa-dosa. Karena orang yang sudah mau berpuasa karena Allah, orang yang mau berbuka karena Allah, orang yang mau sholat karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan ampunan baik dosa yang telah lewat maupun dosa yang akan datang. Dengan demikian, monggo para hadirin wal hadirat rahimakumullah, pentingnya kita bersilaturahmi, pentingnya kita saling menjaga persaudaraan, pentingnya kita saling menjaga ukhuwah Islamiyah kepada sesama umat Islam. Karena apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan kami pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al faizin al maqbulin. Kul amu antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.